Alexa Bliss sejauh ini memiliki karir yang cemerlang di WWE dengan menciptakan banyak momen yang mengesankan, baik di dalam ring maupun dalam hal alur cerita. Alexa telah mengalami beberapa perubahan karakter selama bertahun-tahun, dan WWE juga telah memberikan banyak perhatian padanya. Tetapi itu tidak berarti bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Ada beberapa momen terkait karir Alexa Bliss yang membuat para penggemar bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Arahnya telah berubah beberapa kali. Hal itu telah menciptakan momen-momen yang sama sekali tidak masuk akal bagi karir Alexa Bliss. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya aku upload video setiap hari. Let's go! Alexa Bliss, This Is Your Life. Ini adalah salah satu segmen terburuk dalam sejarah WWE. Segmen tertentu memang sulit untuk dilalui, terutama saat WWE terlalu condong ke aspek entertainment. Itulah yang terjadi selama perseteruan Alexa Bliss dengan Bayley saat Alexa menjalankan segmen This Is Your Life sebagai bentuk penghormatan pada sudut pandang klasik antara The Rock dan Mankind. Sementara para bintang Attitude Era itu menghasilkan karya yang hebat selama segmen mereka, segmen Alexa Bliss ini merupakan bencana. Meskipun kemungkinan besar karena skrip WWE-nya yang buruk, Alexa sudah berjuang keras melalui segmen ini di saat para penggemar bingung dan tercengang melihat betapa buruknya adegan yang mereka telah saksikan. My last guess, but certainly not least, Bayley's ex-boyfriend. Menjadi juara 24/7, Alexa Bliss mengalahkan Nikki ASH untuk memenangkan gelar tersebut. Tapi Alexa segera melepas gelar itu ke Doudrop. Setelah seorang pegulat mencapai level status tertentu di WWE, para penggemar berharap mereka mempertahankan posisi itu dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Itulah yang terjadi pada Alexa Bliss, yang oleh para penggemar dianggap sebagai pegulat papan atas yang seharusnya bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia dan tidak ada yang lain. Oleh karena itu, ketika Alexa di-booking memenangkan kejuaraan 24/7, banyak orang yang bingung. Tidak masuk akal bagi seseorang yang sesukses Alexa Bliss untuk terlibat dalam apa yang merupakan sebuah gelar komedi, karena yang terjadi hanyalah merendahkan nilainya sebagai seorang bintang. Alexa Bliss, DDT, Alexa is your new champ. First time. Bertanggung jawab atas divisi wanita. Peran itu tidak bertahan lama. Alexa Bliss mencoba untuk mengambil gimmick jahat yang baru. Ternyata, itu tidak menguntungkannya dalam jangka panjang. Masa Baron Corbin sebagai figur otoritas di Raw merupakan masa yang suram bagi perusahaan tersebut, karena kualitas acara televisinya juga mencapai titik terendah sepanjang masa. Selama masa jabatannya, Alexa Bliss secara random diberi wewenang atas divisi wanita, di mana ia dapat mengatur dan membooking pertandingan. Tidak pernah dijelaskan secara pasti mengapa ia mendapatkan posisi tersebut, dan mengingat hanya sebulan kemudian, WWE mendatangkan seluruh keluarga McMahon untuk mengambil alih kembali kendali. Hal itu pun tidak berhasil. WWE membebaskan Baron Corbin dari tugasnya di layar sebagai bagian dari alur cerita. Tetapi, peran Alexa Bliss benar-benar dilupakan. Itulah sebabnya karakter itu tidak masuk akal bagi orang-orang. A Moment of Bliss. Ini adalah acara bincang-bincang mingguan milik Alexa Bliss. Ini awalnya dilakukan karena Alexa Bliss cedera. Segmen-segmennya berakhir menjadi canggung. Ada banyak acara bincang-bincang yang berbeda dalam sejarah WWE, dan sementara beberapa berakhir menjadi acara ikonik seperti segmen Piper's Pit, tapi yang lain berjalan ke arah yang memalukan. A Moment of Bliss termasuk dalam kategori yang terakhir. Dengan acara bincang-bincang ini, menjadi salah satu acara yang paling canggung dalam sejarah WWE. Alexa Bliss akan duduk dengan secangkir kopi dan mewawancarai superstar WWE tentang berbagai alur cerita yang mereka ikuti saat itu. Segmen dengan orang-orang seperti Dean Ambrose terbukti menjadi bencana, dengan tidak satu pun dari mereka yang menguntungkan Alexa Bliss sendiri. You have a very large bank account, which makes you a hot commodity. Mengalahkan Randy Orton. Randy Orton adalah salah satu bintang WWE yang terhebat. Oleh karena itu,
Gagasan bahwa Alexa Bliss akan mengalahkannya adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Itulah salah satu masalah dengan pertandingan gulat intergender, karena pada akhirnya menjadi sesuatu yang tidak masuk akal bagi para penggemar untuk menerimanya. Seperti yang dibuktikan oleh pertandingan ini. Sementara Alexa Bliss menggunakan segala macam kemampuan supranatural dan ada gangguan dari The Fiend juga, fakta bahwa ia mengalahkan calon legenda ikonik adalah momen yang cukup membingungkan, terutama karena ia adalah salah satu wanita terkecil di WWE. Kisah boneka Lily. WWE memberinya boneka dengan kekuatan supranatural. Boneka itu sebenarnya digunakan untuk menghasilkan uang atau menjual merchandise. Alexa Bliss akan menggendong boneka Lily setiap saat. Ketika hubungan Alexa Bliss dengan Bray Wyatt berakhir, perusahaan memutuskan bahwa dia harus tetap memiliki sisi yang lebih gelap. Hal ini menyebabkan terciptanya lah boneka Lily yang akan dibawa-bawa Alexa dan akan digunakan juga dalam pertandingan. Ini merupakan langkah yang terlalu jauh bagi banyak penggemar gulat. Tidak ada penjelasan tentang apa sebenarnya boneka itu dan dari mana asalnya. Kemudian, selama pertandingan dengan Charlotte Flair, boneka itu tercabik-cabik dan meskipun sedang marah, sudutnya akhirnya diturunkan yang membuatnya semakin tidak masuk akal. Meet my new friend Lily. Berada dalam sudut pandang body shaming, Nia Jax akhirnya mengalahkan Alexa Bliss untuk kejuaraan wanita Raw. Alexa bermitra dengan Mickie James selama pertandingan ini. Alexa Bliss telah membuktikan dirinya sangat efektif saat memerankan karakter pembuli yang klasik. Dia sangat hebat dalam merendahkan orang lain di mikrofon, meskipun secara fisik jauh lebih kecil daripada kebanyakan lawannya. Namun, persaingannya dengan Nia Jax tidak masuk akal baginya. Dia menyerang mantan temannya Nia Jax dalam apa yang kemudian menjadi ajang untuk mempermalukan fisik. Alexa Bliss akan mengejek Nia Jax tentang berat badannya, dan akhirnya Nia berhasil mengalahkan si pembuli itu dan menjadi juara. Namun mengingat betapa terbukanya Alexa tentang perjuangannya melawan gangguan makan dan anoreksia dalam kehidupan nyata, rasanya seperti situasi yang aneh bagi WWE untuk menempatkannya dalam karakter tersebut. Well, yeah. It's like watching freaking Shrek lumber through TSA. Mengkhianati The Fiend. Alexa Bliss mengalihkan perhatian The Fiend dan membuat The Fiend kalah dalam pertandingan melawan Randy Orton. Tidak ada penjelasan sama sekali mengapa hal ini terjadi. Kemitraan antara Alexa Bliss dan The Fiend adalah sesuatu yang unik, tetapi terbukti menghibur, dan ia banyak menambahkan hal baru pada keseluruhan gimmicknya. Namun, di WrestleMania 37, Alexa tiba-tiba menyerang dan membuat The Fiend kalah di pertandingannya melawan Randy Orton, yang oleh banyak orang dianggap akan mengarah ke alur cerita yang lain. Sebaliknya, hal ini membuat para penggemar benar-benar bingung dan tidak masuk akal jika menyangkut karakter Alexa yang tidak mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut karena kurangnya ketindaklanjutan di alur cerita. Itulah 8 hal tentang karir Alexa Bliss yang sama sekali nggak masuk akal. Menurut kalian, hal mana nih yang paling gak masuk akal? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 4.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you.